أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dan pemirsa Partes Official, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita semua untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan amaliyah kebaikan-kebaikan yang mendatangkan pintu surga Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pada kali ini kita akan menjelaskan poin selanjutnya kaitannya dengan fikih puasa, yang mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang syarat-syarat ibadah puasa itu sendiri. Maka pada kesempatan kali ini kita akan merincikan atau menjelaskan beberapa kaitannya dengan permasalahan niat. Permasalahan apa? Niat. Ada suatu pertanyaan besar bahwasanya karena rukun puasa itu adalah niat, salah satu rukun dari puasa itu adalah niat, maka muncul pertanyaan di benak kita bahwasanya kapan niat itu kita munculkan? Kapan niat puasa Ramadan itu harus kita atur sedemikian rupa? Apakah di awal Ramadan saja kemudian cukup mewakili semua hari-hari Ramadan, ataukah harus tiap malam di hari-hari bulan Ramadan? Gitu ya, itu permasalahan yang akan kita paparkan pada pertemuan ke-10 ini kaitannya dengan niat seorang hamba ketika berpuasa. Maka kata beliau di sini, al-masalatu sabi'ah waqtu niyati fis shaumi wa hukmuha, yaitu waktu niat. Waktu niat kapan? Waktu niat itu kita mulai dan hukumnya. Yajibu 'ala shaimi an yanwiya siyama, wajib bagi seorang yang ingin berpuasa untuk meniatkan, dan sudah kita paparkan di awal pertemuan kita, wa hiya ruknun min arkanihi kama madha, karena sudah dijelaskan itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang umum, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung dari apa yang diniatkan, dan seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa yanwiha minal laili fi siyami wal wajibi. Dia harus meniatkan, ya, harus dia niatkan puasa Ramadan, niat puasa Ramadan itu di malam harinya semenjak terbenamnya matahari ataupun ditegakkannya sholat maghrib. Dia harus ada niat yang dia kuatkan, yang dia tetapkan di dalam hati, kalau besok ini saya mau puasa. Nah, mulai dari situ, itu waktunya masih luas waktunya, mulai dari waktu malam harinya sebelum tidur sampai adzan subuh, sampai terbitnya fajar di ufuk timur. Kasawmi Ramadana wal kafarati wal qada'i wal nadhari walau qabla al-fajri bidaqiqatin wahidatin. Yaitu seperti contohnya, yaitu niat di puasa Ramadan, puasa kafarah, intinya puasa-puasa wajib lainnya. Walaupun niat tersebut ditetapkan, dihadirkan 1 menit sebelum adzan subuh, walaupun tetap harus dimunculkan, dihadirkan di dalam hati kita, di benak kita, kalau kita ini ingin puasa Ramadan berapa detik berikut lagi atau setelah subuh misalkan. Jadi waktunya luas, mulai sekitar sebelum tidur sampai kita menjalankan ibadah sahur, ya, ataupun sebelum adzan subuh, harus kita tumbuhkan niat tersebut. Nah, di sana ada permasalahan bahwasanya karena puasa Ramadan ini terdiri dari banyak hari, ya, terdiri dari banyak hari,
bukan 1-2 hari saja, sampai 29-30 hari, apakah cukup di awal Ramadan saja mewakili niat hari-hari berikutnya sampai akhir Ramadan? Ataukah harus diniatkan tiap malam bulan Ramadan? Di situ ada dua pendapat para ulama. Yang pertama pendapat Al-Malikiyah, Imam Malik. Al-Imam Malik. Bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya cukup 1 kali niat di awal Ramadan. Beliau mengatakan bahwasanya niat puasa Ramadan itu diwakili di hari pertama. Cukup di hari pertama saja, saya niat besok mau puasa Ramadan. Adapun hari kedua, ketiga, keempat sampai akhir Ramadan itu hukumnya sunnah saja. Jadi wajibnya di hari pertama saja. Wajib untuk menghadirkan niat puasa Ramadan. Adapun hari kedua sampai hari terakhir itu hukumnya sunnah. Tidak perlu dihadirkan pun tidak masalah karena sudah diwakilkan di hari-hari pertama. Di hari pertama dia sudah niatkan kalau mau puasa Ramadan. Adapun pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya wajib tiap malam. Wajib tiap malam. Jadi Imam Malik mengatakan cukup di hari pertama, sunnah hukumnya setelahnya. Adapun pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal wajib tiap malamnya. Jadi hari pertama besok mau niat Ramadan, hari kedua juga harus diniatkan Ramadan, puasa Ramadan, terus sampai hari terakhir. Kenapa? Kata mereka dalilnya adalah bahwasanya puasa Ramadan ini mustaqillatun. Jadi dihitung dari perharinya. Bukan dari satu kesatuan, satu paket bulan Ramadan, tidak. Tapi perharinya. Berapa? Perharinya. Dengan keumuman sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya beliau SAW mengatakan, "Malam yubayyitis siyama," barang siapa yang malam harinya tidak meniatkan puasa besok harinya, qoblal fajri, sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar shadiq di ufuk timur, fala siyamalahu, maka dia tidak sah puasanya kecuali puasa sunnah, puasa tatawwu. Jadi keumuman ini menunjukkan bahwasanya setiap malam harus meniatkan besok kalau besok itu saya mau berpuasa di bulan Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam, menurut pribadi saya bahwasanya pendapat yang terkuat adalah yaitu pendapatnya Imam Malik. Ya, Imam Malik bahwasanya mengatakan ya cukup di awal Ramadan, adapun berikutnya itu hanya sekedar sunnah saja. Disarankan dan lebih baik untuk diniatkan setiap malam hari Ramadan kalau kita besok mau puasa Ramadan. Karena secara otomatis kalau kita sudah menyadari ini adalah bulan Ramadan, maka kita secara otomatis teringat di dalam benak kita sekarang sedang memasuki hari-hari bulan Ramadan. Jadi aktivitas yang kita lakukan seperti tarawih, kemudian sahur, ya, itu secara otomatis sudah terbetik di dalam benak kita kalau ini besok ini mau kita nih puasa Ramadan gitu. Jadi seperti itu ya, pendapat yang terkuat adalah jadi ya, dicukupkan di awal Ramadan saja, kemudian dengan sikap kita, dengan perbuatan kita sahur, tarawih itu mengingatkan kita kalau kita ini besok mau berpuasa lagi di hari-hari Ramadan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan dengan ilmu yang sudah kita bahas, yang kita sampaikan, menambah keberkahan ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemampuan kepada kita semua agar kita betul-betul istiqomah dalam beribadah kepadanya di bulan Ramadan ini. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Apabila kaum muslimin wal muslimat yang ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan langsung saja ditanyakan di kolom komentar. Insyaallah akan kita jawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.